Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita dari rukun yang kedua tadi, adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian tadi kita sudah sebutkan bahwa di antara hal-hal yang membatalkan puasa kita adalah makan dan minum dengan sengaja. Manakala tidak sengaja, maka Rasul mengatakan falyutimma shaumahu, hendaknya melanjutkan, menyempurnakan puasanya. Kemudian yang ketiga, berikutnya adalah al-qai' amdan, yakni muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Maka kalau muntah dengan sengaja ini membatalkan puasanya. Dan kalau tidak sengaja, maka tidak mengapa. Ini tidak mengqadha puasanya, juga tidak ada kafarah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man dara'ahu al-qai' falaysa 'alaihi qada." Barang siapa yang muntah, falaysa 'alaihi qada, maka tidak ada qada baginya. Wa man istaqahu, wa man istaqa 'amdan. Namun barang siapa yang istaqa, yakni memuntahkan diri dengan sengaja, falyaqdi, maka hendaknya mengqadha puasanya. Artinya menunjukkan kata-kata falyaqdi ini membatalkan puasanya. Ini muntah. Kemudian yang keempat dan kelimanya adalah al-haid wal nifas. Ini jelas sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, meskipun hanya barang sebentar saja sebelum terbenam matahari. Sesaat sebelum terbenam matahari, mungkin jarak 5 menit atau 10 menit mungkin sebelum azan, keluar darah haid misalkan atau nifas, maka puasanya seharian itu batal. Ini ijma' di kalangan para ulama tentang tidak bolehnya haid dan nifas itu berpuasa, maka ini juga membatalkannya. Sebagaimana hadisnya Mu'ad dan yang lainnya, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, yang Rasulullah SAW mengatakan, "Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum." Bukankah seorang wanita jika dia terkena haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa, fadzalika nuqsanu diniha, maka itu merupakan kekurangan agamanya. Yang menunjukkan bahasanya kalau haid dan nifas itu tidak boleh berpuasa. Dan kalau kemudian terjadi, maka ini membatalkan puasanya. Kemudian yang lainnya adalah al-jima', ini berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini tidak hanya membatalkan puasa, tapi terkena kafarah, terkena tebusan, denda. Sebagaimana hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan bahasanya, "Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam," ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijahu rajulun," tiba-tiba seorang datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, halak." Wahai Rasulullah, saya binasa. Kata Rasulullah, "Malak? Ada apa kamu?" Orang tadi mengatakan, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Aku terjatuh pada istriku dalam keadaan berpuasa. Khana fi jazakumullah, ini kita lihat teladan kita dan tuntunan kita para salaful ummah, para sahabat, di mana ketika mereka berbuat kesalahan, takutnya luar biasa.
khawatirnya luar biasa. Sampai apa yang dia perbuat dari kesalahan ini, gara-gara karena berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dikatakan halak. Mengatakan halak, binasa. Betapa para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an menganggap bahasanya yang namanya dosa itu memang suatu hal yang besar. Sesuatu hal yang membinasakan. Ini mereka. Qudwah kita. Teladan kita. Kemudian sisi yang lain kita lihat. Kejujurannya. Dengan kesalahan yang dia perbuat, ini tetap jujur kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini juga merupakan ibrah bagi kita. Bahasanya yang namanya jujur itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Keharusan untuk kita sidq. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Alaika bis-sidq," hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. "Alaika bis-sidq fa inna sidqa yahdi ila al-birr, fa inna al-birra yahdi ila jannah." Wajib bagimu untuk jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik itu akan mengantarkan kepada surga. Jadi kita lihat kejujurannya. Datang kepada Rasulullah melaporkan dirinya, iktiraf, mengakui dirinya telah terjatuh dalam kesalahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Adakah kamu dapati seorang budak untuk kamu mampu memerdekakannya? Kata orang tadi, "La ya Rasulullah, tidak." "Wa hal tastati an tasuma syahrayn mutatabi'ain?" Mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka orang tadi mengatakan tidak. Dalam lafaz lain, bukankah ini terjadi juga ketika dijelaskan oleh orang tadi? Tidak ya Rasulullah. Dia katakan, tidaklah terjadi hal ini kecuali saat sedang dalam keadaan berpuasa. Maka bagaimana kalau kemudian 2 bulan berturut-turut? Merasa lebih tidak mampu lagi jelas. Kalau 1 bulan saja nggak sabar. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fahal tajid it'amu 60 miskina?" Fahal tajid it'amu 60 miskina, mampukah kamu untuk memberi makan 60 orang miskin? Kata orang tadi tidak. Kalau kita mensikapi orang seperti ini mungkin sudah, artinya kita akan mencibirnya atau kita akan menghinakannya, mungkin dikeserai terus. Kenapa? Sudah melarat, melanggar, ya. Disuruh denda nggak mampu. Apa bisa diharapkan? Ya. Kalau kita, tapi kita lihat Rasulullah SAW bagaimana arifnya terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan. Maka kemudian Rasulullah SAW diam sejenak, tidak lama kemudian datang kepada beliau, didatangkan kepada beliau sekeranjang kurma. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Aina sa'il?" Mana tadi orang bertanya? Orang tadi mengatakan, "Saya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Khudh hadha wa tasaddaq bihi." Ambil ini dan bersedekahlah dengannya. Orang tadi lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, ala man afqara minni ya Rasulullah." Ala man afqara minni, aku bersedekah kepada orang lebih fakir dari saya. Kemudian orang tadi menjelaskan, "Wallahi ma baina labataiha." Demi Allah, tidak ada di antara 2 batas kampung ini ahlu baitin afqara min ahli baiti. Tidak ada yang lebih fakir di antara 2 kampung ini dari satu keluarga kecuali keluargaku. Maka Rasulullah SAW dia seperti ini tertawa. Hatta badat anyabuhu, sampai gigi gerahnya kelihatan. Ini Rasulullah SAW melihat yang seperti ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, "At'im ahlak."
beri makan keluargamu. Ini pertama adalah ya kejujuran tadi. Bagaimana akhir dari kejujuran adalah kebaikan yang didapatkannya. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan yang akan didapatkan. Yang tadinya malah jadi dapat korma sekeranjang. Dan kafaratnya sudah tertebus karena ketidakmampuannya itu. Sisi yang lain juga kita lihat bagaimana sikapnya Nabi SAW arifnya kepada orang yang berbuat kesalahan. Dan syahidnya di sini adalah bahwasanya orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka itu dia diantaranya kafaratnya memerdekakan budak jika ada, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Ini di antara hal-hal yang membatalkan puasa kita. Kemudian yang membatalkan nilai dan pahala puasa kita, ini tentunya menahan diri dari al-lagw wa rafath, sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang kotor, dari perkataan yang kotor atau perbuatan yang keji dan semisalnya, atau berbuat kezaliman dan yang lainnya. Ini akan, meskipun puasa kita tidak batal, tapi nilai dan pahala puasa kita ini akan hilang. Maka ini termasuk di antara adab, ya, di antara adab-adab kita berpuasa. Atau ini bahkan sesuatu yang meskipun di sini zatnya puasa tidak batal, tapi termasuk di antara yang semestinya kita lakukan dalam kita beradab, dalam kita berpuasa ini. Ini khonafidin insyaallah berkaitan hal-hal yang rukun daripada puasa tadi, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, baik membatalkan dzat siam atau membatalkan nilai dan pahala puasa kita. Allah SWT mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal amal bi fa laysa lillahi hajah min an yada'a ta'amahu wa syarabah." Dan juga Rasulullah mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum," jika tiba hari puasa kalian, maka fala yarfut wa la yaskhab wa la yajhal. Jangan berkata yang tidak baik, jangan berkata keji, dan juga jangan buat lacut, juga jangan yajhal. Perhatikan makna yajhal di sini adalah ya'mal bi amali ahli jahiliyah, beramal dengan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Mana yajhal di sini. Dan kalau ada yang mencelanya, jangan dibalas dengan pencelaan. Maka katakanlah, aku sedang berpuasa, inna sha'im, inna sha'im. Ini tuntunan Rasulullah SAW demi menjaga nilai dari puasa kita. Kemudian ikhwan fillah insyaallah berikutnya adalah adab siyam, adab-adab dalam kita berpuasa. Dan apa yang mesti kita lakukan di saat kita berpuasa. Yang pertama adalah makan sahur. Ini makan sahur merupakan adab dan sunnah, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah, ada keberkahan. Meskipun hanya seteguk dari air, kata Rasulullah, tasahharu walau jur'atan ma, meskipun hanya seteguk dari air. Ini sunnahnya makan sahur, dan adabnya seorang yang berpuasa adalah makan sahur, karena kebaikan yang banyak di dalamnya, keberkahan. Dan ini sekaligus juga sebagaimana tadi kita sudah singgung, bahwasanya makan sahur ini penting sekali, baik secara syar'i atau secara kesehatan. Secara syar'i jelas merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, merupakan adab dari adabnya seorang yang berpuasa. Cara kesehatan jelas, demi menjaga diri kita, badan kita. Fa inna li jasadika 'alaika haqq. Sesungguhnya pada jasadmu itu ada hak. Ini adalah hakul jasad, di antara adalah diberi makan supaya ada kekuatan. Dan ini juga supaya
ketika kita siang hari bulan Ramadan, ini tidak kemudian tidur terus. Suruh sana, suruh. Nah, karena pernah ada juga ketika tidak memahami makna siam. Maka ini seorang guru ya, pernah saya dapati itu seorang guru. Di kelas pun juga ngajarnya karena seenaknya saja. Kasus. Dan kemudian ketika ditanya, yang disalahkan puasanya. Salahnya suruh puasa. Ditanya nggak mau. Katanya salahnya suruh puasa. Loh kok malah puasa yang disalahkan? Ini dia lemas mungkin, nggak mau ngomong, nggak mau. Gara-gara itu kemudian malah menyalahkan puasanya. Ini kan malah tidak benar seperti ini. Ya. Padahal semestinya puasa ini adalah, walaupun hadis itu batil ya, hadisnya itu tidak ada asalnya mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah dijaga akan sehat. Ini hadis ini tidak ada asalnya, hadis maudhu' ya. Ini tidak asalnya, tapi bukan berarti katanya tidak ada kemudian orang-orang puasa itu jadi sakit itu. Ini melihat pada keadaan tentunya. Ya. Tapi kemudian dalam keadaan sehat-sehat saja kita berpuasa, jangan sampai kemudian melemahkan fisik kita, yang kemudian akan melemahkan kita dalam beraktivitas, dan juga melemahkan yang kalau sudah seperti itu, melemahkan kita untuk kita mendulang pahala lebih banyak. Ini. Kalau kemudian lemas, baca Quran pun jadi lemas, apalagi suruh yang lainnya. Kalau kita lihat para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala jami'an dan juga para ulama, kalau musim Ramadan, ini mungkin di sesi yang lain, bagaimana salaf dalam berpuasa. Mungkin sesi yang lain ini sangat subhanallah, pelajaran sangat besar berkaitan masalah ini. Bagaimana kehidupan salaf di saat puasa. Tidak ngelentruk model kita, pindah makan sama ini. Alasannya dikit-dikit puasa. Puasa jadi alasan. Ketika tidak beraktivitas dan seterusnya. Nah ini jangan seperti itu mestinya. Padahal para imatus salaf dalam masalah ini subhanallah. Dari Imam Malik dan sesudahnya. Ini kita lihat. Maka makin pentingnya makan sahur. Dan disunahkan untuk makan sahur itu diakhirkan. Pertama menunjukkan sunnahnya makan sahur. Yang kedua bahasanya sahur ini ada keberkahan. Fa inna bis sahuri barakah. Kemudian yang kedua adalah supaya mengakhirkan makan sahur. Sebagaimana hadisnya Anas bin Malik ketika bertanya kepada Zaid bin Thabit. Kam kana bainal adzan was sahur. Ketika safar dengan Nabi alaihi salatu wasallam, kapan? Jadi berapa jarak antara adzan dengan makan sahurnya? Dijawab oleh Zaid bin Thabit qadra 50 ayat. Ini kurang lebih 50 ayat. Ini menunjukkan bahasanya makan sahurnya itu diakhirkan. Ini sunnah. Ini ada kebaikan di situ ketika mengikuti sunnah, ada kebaikan yang besar. Tidak kemudian kita bangun jam 2, jam 3 bangun, makan sahur. Nah, kemudian tidur lagi sampai subuhnya 12 kelewatan. Ini yang tidak benar ya. Seperti ini tidak benar. Mengedepankan sunnah yang wajib ditinggalkan. Ini tidak benar lagi ya. Yang wajib dilalaikan. Kemudian disunnahkan untuk berbuka dengan tamar. Makan sahur juga dengan tamar. Dan ini juga mujarrad. Orang yang makan sahur dengan korma, dia makan nasi, kemudian ada makan korma, ini mesti akan beda. Dari sisi, ini orang-orang kesehatan yang bicara ya. Bukan saya, tapi memang ya seperti itu. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam seperti itu. Untuk kita makan sahur dengan tamar dan kurma. Nah, ternyata hikmahnya terbukti. Orang-orang kesehatan bicara, ini tenaganya lebih. Karena ya juga kandungan daripada tamar itu ya, masya Allah. Artinya di sini benar-benar Rasulullah SAW itu tidak bicara dengan hawa nafsu, bukan sekedar makan kurma saja, tapi dan bukan sekedar ada sunnah, tapi di dalamnya itu juga ada hikmah
jasadiyah. Ada hikmah jasadiyah, menguatkan badan dasar kita. Ini diantaranya. Kemudian juga kebolehan untuk kita mengakhirkan makan sahur. Sampai kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza sami'a ahadukum an-nida wa inaw ala yadihi fala yata'mu hatta yabda hanajadah." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan subuh, kemudian gelas masih sudah ada di tangannya, maka jangan diletakkan sampai menunaikan hajatnya. Ini boleh diminum ketika dengar azan sudah di tangan ini gelas. Teruskan. Ini boleh. Tidak ada keraguan. Ini Rasulullah mengatakan, "Fala yada'hu", jangan diletakkan. Kalau diletakkan juga boleh. Artinya kalau misalnya tertawa ya terserah. Tapi kalau mau diteruskan, ini boleh. Nah, bukan dibolehkan sampai memenuhi hajatnya. Menunjukkan rukhsah dan juga kemudahan yang diberikan kepada syariat agama ini. Ini tentang makan sahur yang pertama. Kemudian adab yang lain, termasuk adab adalah kan meninggalkan hal-hal yang membatalkan nilai puasa, itu juga masuk adab. Meskipun puasa kita sah-sah saja, sah tidak batalkan, tapi kita khawatir kemudian nilai puasa kita akan habis. Kemudian di antara adab yang lain adalah al-jud, dermawan, suka memberi, dan juga mudarasah Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran dan perhatian dengan Al-Quran. Seperti itu akhlak Nabi SAW di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW dikatakan ajwadun nasi bil khair, orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Dan beliau sangat dermawan apabila musim Ramadan tiba, ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Di mana bertemu dengan malaikat Jibril setiap Ramadan, ketemu untuk murajaah, mudarasah Al-Quran. Dan ketika tahun di mana Rasulullah SAW meninggal sampai 2 kali. Ini malaikat Jibril. Dan ketika malaikat Jibril datang, maka Rasulullah SAW dikatakan ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Beliau sangat dermawan dengan kebaikan melebihi dari angin yang bertiup. Ini Rasulullah SAW menjadikan Ramadan adalah untuk semaan, tasmi' Al-Quran dengan malaikat Jibril, dan juga untuk banyak memberi. Maka tuntunan kita keutamaan dari orang yang memberi seperti itu. Memberi buka, maka akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa tanpa memenuhi pahala mereka sedikit pun. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Khususnya Al-Quran, juga perhatian dengan para sahabat seperti itu. Para sahabat, para salaful ummah, para imam sesudahnya pun juga, kalau sudah Ramadan tiba, semua perhatian dengan Al-Quran. Semua perhatian dengan Al-Quran. Ini ditinggalkannya majelis-majelis yang lainnya, majelis hadis, majelis fikih ditinggalkannya, kembali kepada Al-Quran ini. Ini kalau kita insyaallah, maka ini juga kita mencoba insyaallah di Mahad Madinah pun juga akan ada seperti itu. Untuk bulan Ramadan ini juga akan ada daurah khusus tentang Al-Quran dari 3 pelajaran tajwid, kemudian qawaid tafsir dan ulumul Quran. Ini 3 pelajaran ini semuanya berkaitan dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, dari jam 8:30 sampai jam 12 insyaallah turun setiap hari sampai akhir Ramadan insyaallah. Jika kita mencoba bahwa bagaimana memahami para imam salaf perhatian dengan Al-Quran Karim ini. Karena Al-Quran ini yang kita harapkan akan memberikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran hujjatun laka wa alaik. Al-Quran itu yang menghujat kamu atau Al-Quran itu yang membela kamu atau yang menghujat kepadamu. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada yang membacanya pada hari kiamat. Dikatakan puasa dan Ramadan, puasa dan
mengatakan, ya Rabbi manatuhu ta'am wa syarab, fasyafi'ni fihi. Aku telah tahan dia dari makan dan minum, maka berikan aku untuk bersyafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran mengatakan, manatuhu an-nawm bil-lail. Aku tahan dia dari tidur di malam hari karena baca Al-Quran. Fasyafi'ni fihi. Maka berikan syafaat kepada untuknya. Syafi'an, maka kita ini diberi hak untuk beri syafaat. Maka ini keutamaan. Jadi orang-orang belajar dengan Al-Quran Al-Karim. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian di antara adab yang lain adalah ta'jilul fitr, mensegerakan berbuka puasa. Rasulullah SAW mengatakan hadis sahih Bukhari Muslim dan sepakat dari keduanya. Dari hadis Sa'id bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajilul fitr. Senantiasa umatku, senantiasa manusia dalam kebaikan, ma 'ajilul fitr, selagi mereka mensegerakan berbuka puasa. Ini keutamaan bagi manusia, kebaikan yang didapatkan selagi mensegerakan berbuka puasa. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujum. Senantiasa umatku di atas sunnahku selagi tidak menunggu terbitnya bintang-bintang dalam berbuka puasa. Selagi dalam berbuka puasa tidak menunggu terbitnya bintang-bintang. Ini keutamaan dikatakan, la tazalu ummati ala sunnati, umatku di atas sunnah. Masih Rasulullah SAW dan kebaikan di atas sunnah ketika kita mensegerakan berbuka puasa. Kemudian dalam berbuka puasa ini juga merupakan adab. Pertama dari bersegera, kalau sahur pada dalam mengakhirkan berbuka, mensegerakan berbuka puasa. Kemudian adabnya dan sunnahnya, kalau ada kita berbuka dengan rutab, jika ada. Tapi di negeri ini kayaknya sulit mendapatkannya. Rutab itu korma yang mengkal, yang belum matang betul, belum jadi korma. Tapi sudah enak, sudah bagus. Dan ini yang paling enak memang. Karena korma itu kan dari balak, kemudian rutab, baru kemudian tamar. Satu jenis buahnya sama tapi namanya beda. Rutab ketika masih mentah, dan ini paling enak rasanya. Dan ini umurnya nggak panjang. Biasanya bukan 3 hari, kalau dibiarkan ini sudah busuk. Tapi kalau sudah tamer, mau tahunan juga nggak apa-apa, paling-paling kena kotor lagi, ya, kering. Ini kurma. Maka ini disunahkan kalau ada rutab berbuka dengan rutab. Kalau tidak maka dengan tamer, dengan kurma. Kalau tidak ada maka dengan air. Ini sunnahnya. Supaya kita mendapatkan sunnahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, maksudnya Rasulullah SAW yuftir ala ta'ala rutabat. Beliau berbuka dengan rutab. Jika tidak ada, maka beliau dengan tamarah ta'ala tamarah. Fa'illam takun, jika tidak ada tamar, hasawat minama. Beliau meneguk air. Berapa tegukan dari air. Meskipun kemudian ada tahu susu, ada jajan pasar, semuanya ada, ya, air dulu kan demi mendapatkan sunnah. Ya. Ini diantaranya. Kemudian juga ketika berbuka ini jangan lupa berdoa, merupakan adab. Jangan lupa dengan berdoa dengan doa dituntut oleh Nabi SAW. Zahab al-dhama'u wa thabat al-uruq wa thabat al-ajru insyaallah. Ini doanya. Adapun tambahan di awal bagaimana dilakukan sebagian kaum muslimin, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Maka ini lafaz yang lemah, yang tidak warid dari Nabi SAW. Yang saya adalah dari saja. Zahab al-dhama'u wa thabat al-uruq wa thabat al-ajru insyaallah. Dan kemudian jangan lupa orang yang berpuasa hendaknya banyak berdoa kepada Allah, karena orang berpuasa doanya mustajab. Ini momen dan kesempatan yang baik untuk banyak kita mendekatkan diri, menengadahkan tangan kita dan menghadirkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bagian terakhir adalah hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Di antara hal yang dibolehkan secara ringkas
Yang pertama adalah mengguyur rambutnya, mengguyur kepalanya untuk mendinginkan, baik karena kepanasan atau karena kehausan. Dan ini dikerjakan oleh Nabi SAW. Di mana banyak riwayat. Rasulullah SAW mengguyur kepalanya karena kepanasan atau karena kehausan. Maka ini boleh. Sebagai mengatakan makruh, tidak ada istilah makruh. Ini boleh, sesuatu yang dibolehkan. Kemudian juga berkumur dan minum air dari hidung. Dalam berwudu tetap dibolehkan. Karena Rasul mengatakan, "Babaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Berlebihan kalian dalam menghirup air ke hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Jangan berlebihan, tapi tetap dibolehkan. Ini asal jangan mubalaghah. Kemudian yang ketiga adalah berhijab, berbekam. Hanya di sini tafsir. Manakala dengan bekam itu tidak menyebabkan lemas, tidak menjadikan kita lemah, karena umumnya kalau habis bekam itu kondisi badan melemah. Maka ini melihat keadaan. Dibolehkan sebagaimana karena Rasulullah SAW juga ihtajama Nabi SAW bahwa shaim, beliau berhijama dalam keadaan berpuasa. Namun juga diriwayatkan dari atas ketika ditanya oleh muridnya Thabit bin Bunani rahimahullah ta'ala mengatakan, apakah kamu mengatakan makruh orang yang berpuasa untuk berbekam? Kata Anas, tidak, kecuali manakala menyebabkan dia lemah, maka ini makruh hukumnya. Jadi untuk bekam ini ada dua, pertama boleh, yang kedua makruh. Boleh manakala tidak menyebabkan lemah, yang kalau menyebabkan lemah maka makruh hukumnya. Bagaimana dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian bolehkan pula mencium dan mencubui istrinya bagi orang yang kuat menahan dirinya. Sebagaimana ini juga dilakukan oleh Nabi SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah dikatakan bahasanya Nabi SAW yuqabbilu bashir wa huwa sha'im. Rasulullah mencium istrinya dan mencubui istrinya. Wa kana amlakukum bi irbih. Beliau yang paling bisa menahan dirinya. Dan juga riwayat yang lain datang pada Rasulullah SAW dua meminta izin untuk mencium istrinya, boleh tidak? Kata Rasulullah, boleh. Tidak anak muda, tidak anak muda, sama mengatakan minta izin untuk mencium istrinya. Kata Rasulullah, tidak boleh. Maka itu para sahabat saling memandang satu dengan yang lainnya. Ini tidak boleh. Urek. Maka kemudian dijelaskan bahasanya orang tua itu lebih bisa menahan dirinya. Maka di sini ibrahnya adalah manakala mampu menahan dirinya. Karena kalau tua kemudian tidak bisa menahan dirinya, sama saja seperti hilang. Karena jangan sampai kemudian terjatuh berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dan bulan yang mahdur. Terjatuh dalam hal yang mahdur, itu tidak dibolehkan. Kemudian juga dibolehkan bagi orang yang berpuasa manakala masuk waktu subuh masih dalam keadaan junub, baik junub karena ihtilam atau karena berhubungan suami istri. Artinya sudah masuk waktu subuh, malamnya nanti kemudian bangun sudah akhir makan sahur, selesai makan sahur kemudian ada subuh, belum sempat mandi, maka seperti ini tidak mengapa. Kemudian dia mandi dan sholat. Bagaimana Rasulullah juga seperti itu. Mendapat waktu subuh dalam keadaan junub dari keluarganya, kemudian mandi dan berpuasa. Ini boleh. Tidak mesti harus mandi sebelum subuh, tidak harus. Kemudian di antara yang diperlukan juga menggunakan siwak atau mayakun aqamah, atau misalnya menentukan kedudukan siwak ini dari gosok gigi misalnya, memakai wangi-wangian, memakai rambut kepala, memakai duhan obat, minyak rambut ini, minyak rambut yang misalnya ini bagi laki-laki ya, juga pakai celak, memakai obat tetes mata, obat hidung ini boleh, dan juga suntik obat. Dasarnya apa? Ini sesuatu yang pada asalnya adalah dibolehkan.
maka hukum asalnya adalah bara'atul asliyah. Hukum asalnya adalah bara'ah yang boleh. Terlepas dari tanggung jawab sesuatu yang dibolehkan, tidak ada dalil yang melarangnya. Hanya kemudian sebagian para ulama manakala suntiknya adalah suntik gizi, suntik infus misalkan, maka ini membatalkan. Nah, tentunya kalau sudah diinfus ini sudah lain masalah. Yang kita yang bisa itu juga tidak bisa puasa biasa. Termasuk di antara yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ini fardu insyaallah ini di antaranya yang dibolehkan. Kemudian juga bagi perempuan atau wanita yang ahli nafkah, orang-orang yang di dapur, ini boleh juga untuk mencicipi makanan. Ini kelonggaran bagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan tidak mengapa untuk mencicipi al-khal. Mencicipi al-khal ini cuka. Anda tahu cuka namanya karena di dalam hadis dikatakan ni'mal udul khal. Sebaik-baik idam adalah al-khal. Tapi bagaimana orang sampai sana yang ngerti? Karena yang nggak suka itu daerahnya mana ya? Kalau dikatakan ni'mal udul katanya. Saya tanya ketika di sana pun juga yang kayak apa itu? Atau mungkin selera waktu anak kita ngerti. Jadi tidak kita beda. Allah Taala. Tapi jelas dikatakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut Muhammad. Dan itu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan boleh. Dan ini kelonggaran juga bagi kita dan bagi kita bagi kaum wanita untuk kemudian para suami tidak kaget dengan rasanya ini. Atau bisa menjaga rasa makanannya ini. Ini Nabi Sallallahu di antara hal-hal yang diberikan dan Allah mengatakan maka bukan nasinya. Kalau sesuatu yang dilarang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa untuk kemudian menjelaskan hal sesuatu yang dilarang. Maka ini juga barangkali yang kita bahas pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji akan bisa sebagai mengingatkan pada kita untuk kita menyambut bulan suci Ramadan agar sejalan dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita temukan dengan bulan Ramadan dan juga kita tidak diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan, dan kita bisa menjalankannya dengan memperbanyak ketaatan dan juga sejalan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, diampuni dosa-dosa kita dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita berampun. Amin yang dosa ini. Wallahu a'lam bishawab. Ibu barangkali mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan, jika ada seorang tidak berpuasa Ramadan tapi tidak mengqadanya karena malas hingga bulan Sya'ban tahun berikutnya, ambil hadis boleh pada mengambil fidyah karena jika mengqadha kamu sudah berpuasa. Dalam hal ini mu'atin. Kalau memang alasannya karena malas, dia berdosa. Karena di sini sudah dibolehkan untuk mengganti dengan yang lain, masih juga menggatalkan. Sampai kemudian tidak tertunaikan. Maka seperti para ulama mengatakan ini berdosa. Seperti ini adalah berdosa. Maka hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari menggampangkan masalah-masalah seperti ini. Ini ibaratnya seperti kalau ada mengatakan itu seperti sepeda motor Honda. Ngiritnya kan sudah ampuh dibandingkan dengan yang lainnya. Sudah ngirit sampai kemudian kesatan bensin. Ini kan tidak berkurang. Menunjukkan keterlaluan yang pakai. Maka ini juga sudah dikasih rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya juga panjang sekali. Dari Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Ini kok sampai kehabisan waktunya. Ini kan sudah keterlaluan, sangat keterlaluan. Iya, kalau cuma kehabisan bensin saja gampang, ya. Bengkel ada, motor juga bisa beli lagi. Mau ganti motor gampang. Tapi kalau seperti ini,
Maka tidak bisa kemudian karena kita ulang mengatakan ini berdosa karena dia menggampangkan mufrad dalam dalam ya dia meskipun dalam ini tetap juga dia harus mengganti. Mereka mengatakan mengganti tetap mengganti karena kewajiban ini. Wallahu ta'ala. Adalah seorang yang meninggal dan dia melakukan puasa Ramadan, anggota keluarga yang wajib membayarnya. Jika memang dalam hal ini tafsir, jika meninggalnya dalam keadaan dia memang terkena kewajiban, imma ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada udzur syar'i dan kemudian memungkinkan untuk diganti di hari yang lain, tapi kemudian sebelum menggantinya sadaqat hunaniyah, jadi mati lebih mendahulunya, maut lebih mendahulunya, maka dalam hal ini adalah wajib bagi keluarga untuk membayarnya. Bagaimana juga seperti ini juga seperti puasa nadar. Seseorang yang bernadar berpuasa, kemudian juga tapi belum sempat menunaikannya, keburu meninggal. Maka ini pun juga bagaimana kisah seorang wanita yang datang pada Rasulullah SAW di musim haji. Pada Rasulullah kemudian bertanya tentang masalah ini. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah kalau seandainya dia punya hutang kamu akan membayarnya? Kata wanita tadi mengatakan iya. Rasul mengatakan, "Fada'ilullahi haqqu bil wafaa." Maka hutangnya kepada Allah itu lebih berhak bagi bayarnya. Ini Allah Taala. Kalau kita sudah sholat tarawih di awal malam berjamaah, maka apakah amalan apa yang bisa kita lakukan di akhir malam? Ya apa saja dari kita kembali kepada masalah sholat tarawih, seperti yang lain, sholat malam, tahajud, ini tidak nama yang sama. Ini adalah yang lain. Saya katakan sholat tarawih karena itu dilakukan di bulan Ramadan. Itu saja. Dan juga yang sahih dalam masalah ini adalah Rasulullah SAW memberikan riwayat yang banyak sahih. Adanya Aisyah radhiyallahu anha dari Muslim, maksudnya Rasulullah tidak pernah melebihkan dari 11 atau 13 rakaat. Meskipun dalam hal ini ada juga beberapa ulama tentang bolehnya lebih dari itu. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam mengatakannya. Dengan mengatakan, tapi ini adalah dalalah istiqbal, dalalah tadammun. Ini mereka mengatakan ini ada makna tersurat saja. Sementara dari yang pertama ini pertama riwayatnya lebih sahih kan dari Bukhari dan Muslim. Yang kedua lebih sahih. Ini disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 atau 13. Adapun yang mengatakan lebih dari itu, dalilnya adalah hadits salatul lail matna. Salat malam itu 2 rakaat. Dikatakan mana 2 rakaat ini adalah katanya bayan kaif, la bayan kam, menjelaskan tentang kaifiyat salat malam ini 2 rakaat salam, bukan menjelaskan tentang jumlah rakaatnya. Kalau terlebih dari itu dibolehkan. Ini kata di antara Syekhul Islam mungkin menguatkannya. Tapi ini kalau boleh kita bandingkan pendapat yang pertama ini tidak ada khilaf. Kalau yang pertama ada khilaf. Pendapat yang kedua ini yang kemudian ada khilaf. Karena adalah pendapat ini diambil dari istiqbal. Sementara pendapat yang pertama sahih dan sahih. Ya. Ini wallahu ta'ala. Kemudian kalau sudah sholat tarawih, kemudian bangun malam, maka kita kerjakan adalah bisa berbeda dengan sholat yang galah terus sebab, ya. Misalkan sholat sunnah wudu, misalkan itu, atau kemudian kita banyak baca Al-Quran, atau kemudian kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sepertiga malam yang akhir. Nah, yang jelas kita manfaatkan untuk banyak ibadah, karena ibadah itu tidak, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ibadah ini bermacam-macam. Artinya tidak ada ruang untuk kita melakukan kejahatan.
Karena Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan malu beribadahlah kalian hatta tamallu fa inna Allah la yamallu fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah kerjakanlah dalam Ramadan ini ma'tufun. Kerjakanlah dengan apa yang kalian mampu untuk mengerjakannya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan sampai keadaan bosan. Maka dalam hal ini kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah ini bermacam-macam jenisnya. Artinya kita tidak jagoan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berupa materi, ada yang berupa jasadiya, ada dengan yang lainnya. Jadi banyak nilai ibadahnya. Maka demikian pula ibadah-ibadah mau ada sholat, ada zikir, ada baca Quran dan yang lainnya. Ini banyak sekali. Tanwi al-ibadah, semacam ibadah ini menjadikan kita bisa manfaatkan kita jagoan. Maka dalam ini amalan apa yang bisa kita kerjakan? Ya firman apa saja, dari baca Quran juga bisa, berdoa kepada Allah, berdoa manfaatkan waktu yang baik seperti gambaran yang terakhir, banyak beristighfar, kita minta kepada Allah, doa ibadah atau doa masalah, ya. Berdoa ibadah atau doa masalah yang diminta permintaan kita, atau juga istighfar sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malamnya akhir, mengatakan man yasaluni fa'utiya, man yad'uni fastajib lahu, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang minta kepada aku akan aku beri, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, dan siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Maka ini kesempatan yang bagus. Allah Ta'ala. Saya bertanya, apa solusinya jika di desa kita hanya ditegakkan sholat tarawih yang 21 rakaat? Apakah kita ikut yang 8 rakaat pertama kemudian keluar? Atau bagaimana? Ini kalau kemudian berpendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak lebih dari 11, maka mestinya seperti itu. 8 rakaat selesai. Imam nanti menunggu witirnya, sampai menunggu witirnya, salam bersama dengan imam. Ini yang dilakukan sebagian masyayikh ada seperti itu. Ada pendapat juga yang mengatakan tidak, mengikuti kepada imam, meskipun sampai 21 rakaat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man sallama imam di jamaah, man sallama imam, man sallama imam kutiba lahu salatul laili kullih. Man sallama imam hatta yansarif. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu salatul laili kullih, akan dicatat baginya salat malam semalam suntuk. Dan kita terbagian sama sholat malam semalam suntuk. Makanya pendapat juga mengatakan kalau kemudian berbuat seperti itu, maka supaya menyelesaikan. Adapun kalau kemudian mengikuti pendapat yang pertama ya, ya. Kalau kapan selesai, kemudian dengan witirnya. Dari sini hadis Rasulullah tadi juga menguatkan dari kita bahwasanya pentingnya kita sholat berjamaah, dan batalnya orang berpendapat tentang keutamaan sholat malam, sholat tarawih itu dilakukan di malam yang terakhir setelah tidur, dapat di malam seperti malam terakhir setelah tidur di rumah. Sebagian orang tua ada seperti itu, habis sisa pulang, kemudian sholat malamnya, sholat tarawihnya di rumah malam hari. Ini tidak ada afdaliyah sama sekali. Lebih utama bersama kaum muslimin, ini lebih utama. Jadi manakala kaum muslimin juga di malam bareng-bareng itu utama, karena keutamaan ini. Sholat 8 rakaat atau 9 rakaat sore hari ini dikatakan oleh Rasulullah akan dicatat seperti sholat malam semalam suntuk. Ini lebih baik lah, untuk mendapatkan semuanya. Dan malam harinya kita masih bisa beraktivitas dengan ibadah yang lainnya. Ini yang mesti diperhatikan. Artinya di sini ada pertanyaan makna
amlatukum li'irdi. Ada pertanyaan berkaitan mana? Amlatukum li'irdi, bisa lebih menahan kepada dirinya. Menahan dirinya di sini adalah tentunya adalah menahan dari keluarnya air mani atau dari berhubungan suami istri. Karena terkadang hanya karena ada sebagian yang diberi cepat injak. Mungkin karena sebab melihat istrinya saja atau mencium istrinya sudah bisa keluar. Maka ini yang seperti ini harusnya dijauhi. Adapun madi, kalau keluar madi ini tidak termasuk yang membatalkan. Kalau keluar madi, karena ada mani, ada madi, ada wadi. Kemudian ada air kencing, tempat keluarnya sama. Ada 4 jenis. Ya sama-sama air, ini yang sama-sama air. Adapun yang 3 ini tidak membatalkan puasanya. Tapi yang satu ini yang sudah menyebabkan batalnya puasa. Maka menyebabkan keluarnya air mani. Imma sebab karena mubasyarah tadi, atau karena istimna, ya, atau karena berhubungan suami istri. Maka ini yang makna itu yang kemudian membatalkan puasanya. Ada bertanya juga ketika kami diminta masyarakat untuk jadi imam, sedangkan kemampuan dan masalah kurang, bagaimana solusinya? Ini tentunya apa yang mampu kita baca. Manakala memang kita dituduh oleh masyarakat karena mungkin dipandang kita lebih mampu di antara masyarakat yang ada. Maka ini kesempatan seperti ini juga menggugah kita supaya lebih semangat. Oh ternyata masyarakat butuh. Masyarakat masih menganggap kepada kita. Ini kesempatan untuk takrib sunnah kepada mereka, mendekatkan sunnah kepada mereka. Sudah ada kepercayaan dari masyarakat, sudah sesuatu keuntungan tersendiri. Untuk kita lebih memahamkan sunnah kepada mereka dengan langgar. Tetapi masyarakat itu butuh kepada pengajaran, kepada didikan. Dan betapa masyarakat dengan kalau sudah sampai seperti ini kesempatan yang sangat baik. Yang tentunya memberi semangat kepada kita untuk belajar lebih banyak. Ternyata ya, walaupun mungkin ngajinya tapi masih dianggap oleh masyarakat, ini masih ternyata masyarakat masih melakukannya. Bagaimana kalau kemudian lebih sungguh-sungguh lagi? Ini jalan lain adalah keutamaan ilmu. Seperti itu Allah akan muliakan dunia dan akhirat. Ini maka yang seperti ini maka manfaatkan dengan baik. Untuk kemudian banyak menghafal Al-Quran. Yang minimalnya juz amal. Juz amal diulang-ulang setiap hari tidak ada masalah. Juz amalnya misalkan dan orang masyarakat kan tidak. Yang penting jangan lama-lama gitu contohnya. Karena kalau lama-lama ya belakang itu udah batuk-batuk. Kalau nggak batuk ya sudah. Besok harinya bisa mengurangi ada jamaahnya. Jamaahnya tambah maju biasanya gitu. Ini karena apa? Bukan karena apa? Karena ketidaktahuan para masyarakat. Jadi seperti itulah ilmu yang sampai kepada mereka. Belum sampai keutamaan tentang sholat berjamaah, belum sampai keutamaan sholat tarawih berjamaah dari mendapatkan qiyamul lail semalam itu. Padahal kita paling batas 1 jam itu nggak ada, paling setengah jam lah. Ya. Kita rata-rata setengah jam sudah selesai. Atau 30 menit, 1 jam itu ya sudah banyak sekali. Padahal kita bayangkan kalau terus sembahyang 1 jam, pahalanya sama dengan sholat malam semalam suntuk. Kuat kita sholat malam semalam. Maka kalau pemahaman seperti ini artinya goblokan Anda kepada masyarakat tentang keutamaan seperti ini, lama-lama tergugah. Insya Allah. Karena kalau ikhlas karena Allah, kemudian ada kesempatan untuk ngomong, biasanya kalau dipercaya kan juga bisa Allah mulai ngomong. Dan kita berikan kepada mereka mudah-mudahan. Kalau memang tidak kuat, boleh dengan sambil duduk. Karena yang seperti itu. Kalau memang tidak kuat, boleh sambil duduk. Tapi jangan sampai kemudian karena mungkin sedikit bacaan yang berbeda kemudian menjadikan mereka tidak mau jamaah. Ya. Karena biasanya
dari waktuha sampai ke bawah, sekali mungkin baca Syamad atau yang lainnya, ini sudah artinya nggak terbiasa terdengar oleh, apalagi kemudian mungkin petikan-petikan ayat dari ayat yang banyak atau surat-surat yang panjang, mungkin kayaknya panjang sekali, padahal paling-paling ya sama 3 ayat, 3 mungkin dibaca cuma sedikit saja, tapi gara-gara karena tidak sering terdengar, akhirnya terasa panjang oleh mereka. Padahal kalau kita hitung jamnya, ternyata juga sebenarnya sama dengan yang lain. Cuma yang lain. Ini ya ternyata benar. Jadi menunjukkan seperti itulah. Baru sampai taraf itu para masyarakat. Ini kita mestinya juga kita, bagaimana kata Rasulullah SAW, kita juga memudahkan supaya kebaikan juga, kita juga mendapat kebaikan, masyarakat juga demikian. Ini tentang masalah yang maka betul-betul dimanfaatkan dengan baik, dan ini membuka pada kita untuk menghafal Al-Quran lebih banyak. Allah Taala. Ada bacaan apa untuk memulai sholat tarawih, tidak berpindah dari sholat tarawih seperti sholat jam tidak ada, tidak ada isyarat wala zikir tertentu, tidak ada. Kata sholat panggilan sholat jamiah ini adalah ketika sholat sholat kusuf, sholat gerhana. Panggilan ini adalah untuk panggilan sholat gerhana, bukan untuk sholat id, bukan untuk yang lainnya. As-salatu jamiah, as-salatu jamiah ini adalah panggilan nida untuk sholat sholat kusuf, sholat gerhana. Belum yang lainnya. Adapun terlalu satu yang lainnya ini tidak ada zikir-zikir tertentu sebagaimana yang dilakukan sebagian kaum muslimin. Dan seperti ini ketika dari tunjuk menjadi imam, kita bisa mulai merubah sedikit. Supaya masyarakat mau berpikir. Karena masyarakat kenapa seperti itu? Dia seperti itu yang didapati dari nenek moyang mereka seperti itu. Tidak ada yang berubah. Jadi sudah dahulu itu yang didapati. Tapi ketika mendapati imam poin ada sedikit berbeda, minimalnya sudah mulai berpikir. Ini minimal. Berikutnya nanti akan bertanya. Hanya ada kesempatan. Kemudian memanfaatkan kesempatan yang baik. Apakah seorang kita jika melakukan subhanallah, subhanallah berdua 3 kali? Ini sunnah untuk menjelaskannya. Subhanallah berdua, subhanallah Rabbul Malaikatul Ruh. Ketika selesai dari sholat itu dibaca 3 kali. Ini sunnah. Dan silakan untuk dikeraskan juga. Ini Allah Taala. Apakah ada riwayat dari Nabi atau sahabat yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah kemudian ditambah lagi sholat di malam hari setelah demikian? Karena banyak sebagian dari itu menambah sholat malam hari dengan meninggalkan jamaah witir bersama. Tidak benar. Ini tidak ada ketentuan seperti ini. Rasulullah mengatakan, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif, kutiba lahu shalatul laili kullihi." Sampai selesai witir. Tidak kemudian sholat tarawihnya kemudian witirnya sendirian. Ini tidak maksimal. Makanya rugi seperti ini. Ini tidak ada tujuan. Maka jangan sampai kemudian untuk mengakhirkan sholat malamnya, kemudian mengakhirkan witirnya, kemudian dipotong, kemudian sholat witir sendirian. Maka ini kerugian yang didapatkannya. Ini tarkul aula, meninggal maksudnya lebih utama. Bukan kerugian, tapi ini dikatakan tarkul aula. Malam, karena orang Jepang seperti ini, tidak ada rugi. Tapi ini tarkul aula, meninggalkan yang lebih utama. Yang semestinya dia mendapatkan utamanya lebih dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah baca naudzubillah dan sholat? Iya, ini dalam kunut witir. Naudzubillah kami salah satu di antara lafaz kunut witir. Ya, ada 3 lafaz, beberapa dia. Itu di antaranya adalah doa ini. Bukan sesudah sholat witir, tapi dibaca ketika kunut, ketika doa kunut witir.
ini Allah Taala sangat dimana. Apakah ini adalah setiap malam atau cukup satu kali di awal Ramadan? Setiap malam. Niat setiap malam. Ketika kita bangun saat azan subuh, terus kita langsung minum air putih untuk sahur, apakah boleh? Ya, kalau sudah subuh ya tidak boleh. Kalau sudah subuh tidak boleh. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, wal ina biyadihi. Ini gelas itu sudah di tangannya. Jadi belum sempat ini keburu sudah ada duluan. Tapi jangan bikin hilah ya. Di sini tangan ini pegang. Ini hilah namanya, ada benar seperti itu. Ini seperti biasa aja kan. Yang biasa lah. Bukan kemudian dibuat hilah. Pukul-pukulan. Jika ada yang berkumandang berbeda-beda waktu mulainya, bagaimana berbuka dan sahurnya? Ini sekali lagi yang namanya buka itu tidak dengan azan, tidak dengan azan, tapi masuk waktu maghrib. Bukan dengan azan, karena azan kadang-kadang muadzinnya sudah makan duluan, baru azan. Muadzinnya gak boleh juga ya. Sudah makan dulu, terus kenyang baru azan. Yang lainnya mau menunggu. Maka dalam hal ini yang namanya berbuka itu adalah ketika masuk waktu maghrib. Tidak bisa sembarangan. Ketika anak berumur 1 tahun lebih akan berbuka, apa ini? Kewajiban zakat fitrah dibebani yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini berkaitan dengan kita dan zakat fitrah ini bagi semuanya, meskipun bayi, bukan 1 tahun, meskipun artinya yang hidup pada malam Id, yang hidup pada malam Id, ini semua terkena, bukan hanya beberapa saja. Ini hukumnya wajib, manakala ketemunya. Manakala mampu maka orang wajib dibayar dengan zakat fitrah. Semua yang hidup pada malam Id itu, dan ada kemampuan, ada kelebihan untuk menunaikan untuk merayakan Id ini. Dan sunnah hukumnya bagi janin. Ini dari riwayatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala, mustahab janin untuk kemudian dibayarkan juga zakat fitrahnya. Ini ada riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Adapun baik 1 tahun apalagi 1 tahun yang malam itu hidup malam baru, mungkin malam atau 2 malam baru, maka ini juga terkena orang tuanya orang tua itu untuk membayarkan zakat fitrahnya. Ini dulu berarti ada lagi satu lagi ya. Bayar fidyah kalau dibutuhkan beras. Ini bukan it'am namanya. Dari jalan it'am mufa'am, it'am itu artinya memberi makan. Ini memberi bahan makanan. Maka tidak ada nafsu, tidak ada dalil seperti itu. Maka kita kembali pada asal. Dan ini lebih ringan ya. Kita makan seperti biasa, kemudian mengundang orang lebih ringan. Dan ini lebih gampang, lebih mudah. Maka jangan kemudian dengan yang lain. Jadi para ulama mengatakan seperti itu ya. Ini adalah it'am. It'am memasak memberi makan kepada orang miskin, dan itu dipraktikkan oleh para sahabat. Sebenarnya tadi banyak nasional yang mengundang makan, bukan mengundang untuk bagi-bagi bahan makanan itu tidak, tapi mengundang untuk makan. Itu sebenarnya. Ini yang jangan terjadi masalah fidyah, kemudian masalah zakat berubah. Masalah fidyah diganti bahan makanan, sementara yang bahan makanan diganti uang. Zakat fidyah diganti uang. Maka kami ini sesuatu yang mukhalafah dari sunnah Rasulullah
Rasulullah SAW. Ini wallahu a'lam yang kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan pada kita untuk kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sunnah kita Ramadan nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kita untuk tetap istiqamah di atas tuntunan dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.